حي على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, kita lanjut di kitab Kifayatul Akhyar oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah taala. Kita masuk dalam pembahasan apa? Muddatul haid sekarang. Muddatul haid. Taib, dikatakan oleh Abu Syuja' rahimahullah wa aqallul haidhi yaumun wa lailah. Hah? La. Muddatul haml sekarang, akhwan. Hah? Sayam la. Muddatul haml bukan? Aw aqallu muddatil hamli 6 ashhur. 85. Wa aqallu muddatil hamli 6 ashhur. Waktu itu sampai mana Alwi? Alwi, masih ingat gak? Hah? Wa aqallu tuhri bainal haidhatain. Itu udah itu. Hah? Itu udah belum? Oke. Aqallu tuhr. Dikatakan di sini wa aqallu tuhri bainal haidhataini 15 yawma. Wala hadd li aktsarih. Dan yang paling di sini aqallu tuhr, paling minimal tuhur suci antara dua haid itu 15 hari, paling minimal. Wala hadd li aktsarih. Dan tiada batasan untuk lebih banyaknya. Karena antara dua haid bisa aja seseorang perempuan haidnya 4 bulan sekali. Baru bulan kelima dia baru haid mungkin penyakit bisa aja. Itu berapa jaraknya itu? Ya lebih dari 15 hari, bisa 100 hari lebih. Kalau memang ada ya seperti itu, tapi mungkin. Ihdajja lahu bil istiqra'. Maka hujahnya adalah istiqra', yaitu meneliti, penelitian lapangan. Wa li'annahu idza kana aktsaru aktsarul haidhi 15 yawma lazima fi tuhri ma dzakarna. Karena kalau misalnya kebanyakan paling mayoritasnya haid ada 15 hari, maka sucinya itu paling minimal pasti 15 hari. Pokoknya kalau antum pikirkan seperti itulah ya, kalau karena bulan itu kalau enggak 29 30 ya. Maka kalau paling lamanya haid itu 15 hari, maka pasti paling minimalnya suci 15 hari. Dipikirkan aja maksudnya apa. Wala hadda li aktsari tuhur, tidak ada batasan untuk kebanyakan, untuk paling banyaknya masa suci. Ya. Lianna minan nisa'i man tahidu fi sanati marrah bal huwa fi umriha marrah. Karena di antara perempuan ada yang masa haidnya berapa? Setahun sekali. Bahkan ada yang seumur sekali. Masya Allah. Tapi ini rare, jarang sekali. Wa qawluhu bainal haidhatain, antara dua haid. Ihtaraza bihi 'anit tuhril fasili bainal haid wan nifas. Maka di sini perkataan antara dua haid digunakan untuk membedakan dari masa suci yang memisahkan antara haid dan nifas, yang bisa jadi fa innahu yajuzu an yakuna aqalla min 15 yawma, yang boleh jadi kurang dari 15 hari. Kama idza ra'atil hamil daman wa qulna bis sahih innal hamil tahid.
fawaladat ba'dahu mathalan bi'ashrati ayyam fa inna hadha tuhrun fasil. Contoh misalnya kalau kalau misalnya wanita hamil, misalnya mengalami haid, walaupun umumnya wanita hamil nggak ada yang haid. Misal ada kasus wanita hamil, lagi hamil nih, dia dapat haid, dan ini jarang sekali. Dia mengalami haid, ya, lalu 10 hari kemudian melahirkan. Paham gak, ikhwan? Dia mengalami haid, ya, selesai haid, ini masa hamil nih. Ini di bulan ke-8 atau bulan ke-9. Dia haid, mungkin haidnya anggaplah 5 hari. Selesai 5 hari, ada jeda 10 hari. Setelah 10 hari melahirkan. Setelah melahirkan nifas. Paham gak maksudnya, Wan? Paham, Putra? Paham? Kin? Paham? Jadi dia lagi hamil. Hamil tua. Qadarullah haid, dan itu hampir mustahil ya. Ini kasus jarang aja. Ya. Maka dia haid 5 hari. Selesai haid, 10 hari kemudian dia lahiran, berarti kan nifas habis itu. Maka dikatakan bahwasanya fa inna hadza tuhrun fasil. Nah, ini baru merupakan 10 hari ini merupakan apa? Merupakan masa suci yang fasil, memisahkan, tapi memisahkan antara haid dan nifas, bukan antara haid dengan haid. Jadi antara haid dengan haid ada fasil, jeda. Fasil ini minimal 15 hari. Nggak ada kasus 10 hari lama, nggak ada. Kecuali kalau kasus yang tadi hamil antara haid dengan nifas, jeda bisa aja 3 hari. Tapi itu kasus yang sangat-sangat jarang, hampir nggak ada. Ya begitu. Wallahu a'lam. Berkata Ibnu Rif'ah, ihtaraza bihi an tuhril mubtadi'ati wal ayisah. Digunakan untuk membedakan dengan masa suci wanita yang pertama kali mengalami haid atau yang menopause. Ala kulli hal. Aqallul haid, usia minimal haid. Wa aqallu zamanin tahidu fihi al-jariyatu 9 sinina wa la hadd li aktsarih. Usia minimal haid bagi seorang gadis adalah berapa usia? 9 tahun. Ingat. Tapi kalau batasan usia maksimal, nggak ada batasan. Usia 60 mungkin nggak haid. Ya kalau usia 60 kalau kejadian haid ya haid. Nggak bisa kita batasin, ya nggak? Tapi ada ibu-ibu, nenek-nenek usia 70 tahun masih haid, bisa nggak? Walaupun Masya Allah ya. Berarti kan kalau masih bisa haid, berarti masih bisa hamil, ajib ya. Tapi di sini ulama tidak mau membatasi untuk maksimalnya, ataupun untuk minimal dibatasin. Dalilnya al-wujud, yaitu keberadaan hal seperti itu. Qala Syafi'i, berkata Syafi'i, a'jal man sami'tu minan nisa'i yahidna nisa'u tihamah yahidna li 9 sinin. Paling, kata Imam Syafi'i, perihal wanita haid yang pernah aku dengar dan paling mengherankan, paling cepatnya wanita haid, perempuan gadis yang haid paling cepat usianya, itu ada perempuan dari negeri Tihamah. Mereka ini haid di usia 9 tahun. Ya, di usia 9 tahun. Wa fihi haditsun rahul Baihaqi an Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha nikah pada usia berapa tahun? 6 tahun. Sah? Sah. Berarti nikah sebelum baligh itu sah. Ya, nikah sebelum baligh itu sah asal syarat dan rukunnya terpenuhi. Jadi nikah walaupun belum baligh sah. Tanya Putra. Ya kan? Nikah sebelum baligh sah enggak, Putra? Sah. Yakin ya? Sahibuknya. Ya. Maksudnya yang baik yang laki-laki maupun perempuan.
Ya. Lianna kulla ma la dhabita lahu fi syar'i wala fil lughati yurja'u fihi lal wujud wa qad haddahu Syafi'i. Ini wujud maksudnya fakta. Wujud ini maksudnya fakta. Kenapa begitu? Karena segala hal yang tidak ada dhabitnya di syariat, tidak ada dhabitnya, batasannya di lughah bahasa, maka dikembalikan kepada fakta. Iya. Ini kaidah juga, ikhwan. Kullu ma la dhabita lahu fi syara' wala fil lughah yurja'u fihi lal wujud. Segala kasus yang tidak ada dhabitnya, tidak ada batasan di syariat, tidak ada batasan di bahasa, maka dikembalikan kepada kenyataan. Bagaimana kenyataannya gitu loh. Ya udah. Walaupun tidak persis dengan ini, misalnya. Bagaimana caranya sopan atau bagaimana caranya hormat kepada ustadz atau guru kita? Kita wajib hormat gak? Wajib berbaik perlakuan kepada baik lisan maupun perbuatan? Iya, wajib. Ya. Terus ada kasus. Mana yang lebih afdal? Memanggil antum ke ustadz atau memanggil ustadz ke ustadz? Faham gak maksudnya, ikhwan? Hah? Gak paham? Antum gak punya ustadz. Mana yang lebih afdal? Memanggil antum ke ustadz atau memanggil ustadz ke ustadz? Nama beliau siapa? Hah? Sony, pakai I. Pak Sony misalnya. Antum ngomong ke salah satu ustadz kibar di Indonesia ini. Kira-kira ngomongnya gimana? Ustadz, antum udah makan? Atau gini, Ustadz udah makan. Mana yang lebih beradab? Ya kan? Ada nggak itu batasnya di syariat? Nggak ada. Di bahasa? Ya nggak juga. Lalu dikembalikan kepada apa? Ya kenyataan yang antum rasakan aja. Mana yang lebih enak? Ya kan? Gimana Pak Sony? Paham nggak? Lah, antum kok nanya antum paham nggak? Antum nanya ke dia, paham? Lah. Pak Sony, Insya Allah. Kayaknya kita dapat bahan bulian baru. Iya, lumayan ini. Kayak enak nih kayaknya, empuk. Tsummal muradu bitis'i istikmaluha 'ala sahih. Kemudian dimaksud dengan 9, maksudnya 9 tahun adalah genap usia 9 tahun. Ada yang berpendapat di sini waqila nisfu tasi'ah. Ada yang berpendapat pada pertengahan usia 9 tahun berjalan. Waqila at-ta'nu fiha. Ada yang juga yang berpendapat 9 tahun lebih. Fa'ala as-sahih al-murad at-taqrib la at-tahdid 'ala as-sahih. Maka yang dimaksud di sini sebenarnya yang lebih sahih dimaksud di sini adalah perkiraan usia 9 tahun, bukan pembatasan. Ya, sekitar 9 tahun lah. Dia itu masih boleh apa benar bisa haid. Maka kalau misalnya ada perempuan nih, usia 8 tahun tapi berdekat dengan 9, bentar lagi 9 tahun. Ada itu yang anak-anak SD itu sekarang usia berapa masih kelas 4 SD. Itu udah kayak anak SMA. Dan maaf udah tumbuh payudaranya dan sudah kelihatan kayak anak SMA. Makanya seperti ini kalau misalnya terjadi haid, terjadi nggak? Ya terjadi walaupun usia 8,5 atau 9 pas atau gimana. Ya, kenyataannya begitu. Pernah nggak antum melihat anak SD pakai seragam merah bawahnya celana kan merah SD itu. Tapi bongsor. Ada nggak? Bongsornya bukan karena kegemukan, bukan. Tapi kelihatan kayak udah kayak anak SMA. Nah, kemudian fa'ala hadha law ra'atid dama qabla istikmal at-tasi'ati fi zamanin la yas'u tuhran wa haidha kana haidha. Maka kalau misalnya seorang gadis ini melihat darah sebelum usianya genap 9 tahun, belum sampai 9 tahun, dalam suatu waktu yang tidak mungkin mencakup masa suci dan haid, berarti itu adalah haid, darah haid. Ya, itu berarti dia sudah haid. Fa'ala hadha, ya udah itu. Jazama bihi Rafi'i wa Nawawi wa in kana yas'u ma la yakunu haidha.
Tetapi kalau misalnya waktunya mencukupi keduanya, maka itu bukan haid. Ala kulli hal kita tidak perlu betul-betul detail dalam masalah ini. Yang penting adalah perempuan ini, gadis ini sudah dididik oleh ibunya, diberikan mindset, diberikan pemahaman, dia paham kemudian. Ya. Karena perempuan, gadisnya jarang-jarang susah, gadis usia segitu keluar darah itu nggak bakal kecuali darah haid. Ya. Baik. Kita menuju ke muddatul hamil. Muddatul hamil yaitu durasi hamil. Wa aqallu muddatil hamli sittatu ashhur. Wa aktsaruhu 4 sinin. Wa ghalibuhu 9 ashhur. Nanti tolong diinin gini ya di judulnya muddatul hamil. Judulnya juga bukan ma yahrumu bil haid. Muddatul hamil, durasi kehamilan itu berapa waktunya? Wa aqallu muddatil hamli 6 ashhur. Paling minimal durasi kehamilan 6 bulan. Sampai ngebrojol. Ya, 6 bulan paling minimal. Ya. 6 bulan ngebrojol dia anaknya. Wa aktsaruhu 4 sinin, paling lamanya hamil 4 tahun. Iya, keluar anaknya udah jadi kayak putra. Ya masih syukur jadi kayak putra daripada jadi kayak Pak Sony. Ayo. Wa ghalibuhu 9 ashhur. Mayoritasnya umumnya berapa? 9 bulan. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik. Amma kaunu aqalli muddatil hamli 6 ashhur falianna Utsman radhiyallahu an utiya bimra'atin waladat li 6 ashhur. Ya. Kok bisa ini paling minimalnya waktu durasi apa? Hamil itu 6 bulan terus bisa lahiran. Ya karena ada kenyataan yang menyatakan itu. Karena Utsman bin Affan radhiyallahu an dihadapkan pada seorang perempuan yang melahirkan di usia kehamilan 6 bulan saja. Jadi gimana ya ikhwan? Antum ketika menemukan seorang perempuan punya suami baru nikah 6 bulan sudah lahiran. Kira-kira gimana orang-orang bakal berpikir? Sultan. Kok bisa ya? Wah, ini jangan-jangan apa? MBA. Apa MBA? Married by accident. Nikah karena kecelakaan. Gitu kan Pak Sony? Iya. MBA. Nikah karena kecelakaan. Jadi habis tabrakan, kecelakaan, sama-sama rumah sakit, kemudian saling mencintai. Hah? Itu FTV ya? SCTV ya itu ya? Enggak, ini married by accident berarti udah pernah diapa-apain sebelum married. Kok 6 bulan bisa udah ngebrojol itu loh? Nah, orang-orang bakal curiga. Makanya dikisahkan di sini ketika Utsman bin Affan di masa khilafahnya ada perempuan baru nikah 6 bulan, ini udah lahiran. Maka orang-orang kemudian ribut akhirnya. Fasyawarul qauma fi rajmiha. Maka Utsman bin Affan mengajak beberapa ulama untuk bermusyawarah agar ayo kita rajam dia. Paham nggak? Karena dia tertuduh berzina. Faqala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kemudian berkata, nah ini kefaqihannya. Kata Ibnu Abbas, anzalallahu ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Al-Ahqaf 15. Kata Allah, perempuan itu mengandung sampai menyapi totalnya 30 bulan. Perempuan itu hamil, dari awal hamil sampai menyapi. Maksudnya menyapi apa? Menyusui apa namanya, melepas dari susunya. Itu selama 30 bulan kata Allah. 30 syahra.
Dan Allah Ta'ala menurunkan ayat, kata Ibn Abbas, wa fisaluhu fi amain, menyapihnya dalam 2 tahun. 2 tahun berapa? 24. Kefakihan Ibnu Abbas. Paham gak gini? Ini Ibnu Abbas menyelamatkan nih. Al-Ahqaf 15 dan Luqman 14. Jadi fisal itu namanya menyapih. Menyapih berarti kan memisahkan bayi ini dari kebiasaan nyusu dari payudara ibunya. Ini fisal. Ya. Nah, fisal itu umumnya usia 2 tahun, cocoknya. Ya. Ya kalau bisa sebelum itu alhamdulillah, cuman kan ini kan ditarik di garis umumnya. Wa fisaluhu fi amain. 2 tahun. Oke? Nah, kata Allah di surah Al-Ahqaf 15, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kehamilan plus lahir sampai penyapihan itu kalau di total semuanya 30 bulan. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Penyapihan kan 2 tahun. Berarti 24 bulan. Berarti kan masih ada sisa 6 bulan, yang itu sisa 6 bulan itu adalah batas minimal kehamilan. Gimana? Clear nggak kira-kira? Maka setelah ada ayat disebutkan ayat itu, maka faraja'u ila qawlihi fasara ijma'a. Maka akhirnya para sahabat ketika itu, para umara ketika itu, mereka kemudian apa? Rujuk kepada perkataannya Ibnu Abbas, maka jadilah ijma' bahwasannya paling minimal masa hamil 6 bulan. Wa amma kaunu aktsari muddatil hamli 40 sinin. Adapun kalau paling banyaknya muddatul haml, paling batas maksimal usia kehamilan 4 tahun. Wa dalilul istiqra, dalilnya adalah penelitian istiqra. Imam Malik berkata, hadhihi jaratuna imra'atu Muhammad bin Ajlan imra'atu sidqin wa zawjuha rajul sidqin. Ini kita punya tetangga, kata Imam Malik. Istrinya Muhammad bin Ajlan. Istrinya ini seorang wanita jujur. Suaminya itu Muhammad bin Ajlan juga pria jujur. Apa yang terjadi, ikhwan? Wa hamalat 3 abtun fi 12 sanah. Si istrinya Muhammad bin Ajlan ini hamil 3 kali selama 12 tahun. Ajaibnya apa? Kullu batnin 4 sinin. Setiap kehamilan berusia 4 tahun. Hah? Dibilangin lahiran udah kayak putra? Jadi 12 tahun isinya hamil doang itu. Dan telah 3 kali. Tapi ini kasus anak pikir 1 in a million, 1 di antara 1 juta perempuan ini. Nggak ada lagi kasus kayak. Ya? Diriwayatkan juga oleh Imam Mujahid. Wa ja'a rajulun ila Malik bin Dinar. Ada seorang pria datang kepada Malik bin Dinar rahimahullah. Maka berkata, "Ya Aba Yahya, wahai Malik bin Dinar Aba Yahya, ud'u limra'atin hubla mundu 40 sinin fi karbin syadid." Doakanlah wahai Malik bin Dinar kepada terhadap seorang perempuan yang lagi hamil sejak 4 tahun lalu. Dia berada dalam bencana nih. Sangat payah. 4 tahun masih ada, dan zaman itu nggak ada sesar. Kalau ada sesar pasti udah ditentukan HPL-nya. Ya kan ya? Normal kan, alhamdulillah. Normal mau sesar ditentukan HPL-nya. Nggak mungkin HPL-nya lebih dari 10 bulan. Ya 10 bulan nggak ada sekarang, 10 bulan ya. Kalau nggak mulus, dimulus-mulusin. Minimal dikasusin dulu nih, sungsang lah, tunggang lah, tunjang lah, dan seterusnya banyak lah.
Ya. Ini sampai 4 bulan. 4 bulan. 4 tahun, dan ketika itu nggak ada dokter yang bisa operasi sesar di black perutnya, nggak ada bisa. Udah sabar aja Bu ya. Udah 2 tahun nih Bu, udah sabar. Sabar. Ya. Ada nggak sekarang dokter kayak gitu? Nggak mungkin. Dan nggak ada juga ibu-ibu mau kayak gitu. Anak gede duluan, masya Allah. Ini kayaknya mbok deh kayaknya nih. Gede tubuhnya. 4 tahun bayangin. Iya, keluar-keluar udah jadi kameramen. Sama-sama tahu ya. Udah punya bulu ketek kemudian kan. Gimana? Fada'alaha, maka kemudian Malik bin Dinar mendoakan kebaikan buat perempuan itu. Faja'a rajulun ila rajul. Maka ketika doakan, jadi gini ceritanya, si Malik bin Dinar rahimahullah, ada pria datang sebenarnya mengeluhkan tentang istrinya. Wahai Malik, istri saya hamil sejak 4 tahun lalu, keadaannya payah banget sekarang. Maka doain dong, tolong doain oleh Malik. Malik bin Dinar pun doain ya. Tidak lama kemudian datang seorang pria kepada pria yang datang ke Malik itu. Pak, apa? Adrik imruatak. Temuilah istrimu sekarang. Fadhahaba ar-rajul, maka laki tersebut pun pergi, itu yang tadi minta doa, pergi. Thumma ja'a wa 'ala raqabatihi ghulam ibnu 4 sinin. Kemudian habis pergi, ngapain? Ini kan Malik bin Dinar kan udah ditinggalkan. Pak, ada istrimu tuh, lihat istrimu. Ayo dia pulang kok. Balik kemudian tiba-tiba ada seorang bocah lelaki berusia 4 tahun bergelayut di lehernya. Wa qad istawat asnanu. Giginya itu udah lengkap. Loh. Ini siapa? Ini anak-anak yang tadi ada di perut ibunya. Udah jadi orang, dibilang udah jadi kameramen kan. Ada yang seperti Masya Allah. Tapi itu zaman dulu, zaman salaf. Malik bin Dinar. Sekarang gak bakal ada ya kon. Kamu kan memang kok sekarang. Kok sekarang pasti langsung ada 10 bulan udah operasi. Sekarang yang takhayul kayak gini. Ya. Enggak harus. Lebih awal enggak apa-apa. Maksudnya? Lepas dari susu ibu. Itu udah disapi berarti. Iya, karena susu yang dimaksud di sini susu ibunya atau susu ibu manusia. Adapun susu kaleng berarti udah terjadi penyapihan. Enggak harus. Artinya gini kon, fisol atau fitom itu berarti kan dia sudah apa? Lepas, maksudnya tidak minta lagi dengan ibunya, nggak minta susu dari ibunya atau dari ibu susunya. Kalau usia 1,5 tahun, dia udah dibiasain susu denkau, kue biasa semua, dan nggak pernah dikasih lagi sama ibunya susunya ibunya itu, maka ya itu sudah terjadi penyapihan. Kenapa? Maksudnya? Oh, Anda belum bisa jawab itu. Oh, maksudnya masa idah ditalak? Oh, ini berkaitan dengan talak apa mana? Oh, Anda nggak bisa, nggak tahu, belum bisa jawab. Afwan. Kalau masa idah ya idahnya selesai gugurnya itu idah. Kita kembali ke tafsir nanti. Ntar jam 5:30 lagi kita balik lagi ke pagi hari lagi. Iya, masih nyambung emang. Baik, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.